Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Episode kali ini saya akan melanjutkan dari episode-episode sebelumnya. Kali ini saya akan membahas yaitu bagaimana membeli rumah sebelum usia 30 tahun. Success Before 30, itulah channel ini dibuat, yaitu Anda bisa sukses sebelum usia 30. Nah, kan topiknya bagaimana bisa membeli rumah. Tetapi sebelum saya membahas episode kali ini, saya sarankan Anda tonton 3 video saya sebelumnya. Yang pertama adalah 3 cara menabung. Yang kedua adalah cara menabung untuk mereka yang penghasilan di bawah 10 juta rupiah. Dan yang ketiga, mengapa uang saya selalu cepat habis. Nah, jadi tonton 3 video saya sebelumnya ini, Anda akan paham dan nyambung dengan episode ini. Kalau Anda tidak nonton 3 video tersebut, saya khawatir Anda tidak paham dengan apa yang saya bahas di sini ya. Nah, jadi tentunya Anda pasti bertanya usia sebelum 30. Nah, tapi pertanyaan saya sekarang satu. Pak, nanti Anda bertanya di kolom komen. Pak, saya sekarang udah usia di atas 30. Apakah saya belum punya rumah, bagaimana? Nah, sekali lagi ini adalah asumsinya. Sekali lagi saya asumsinya adalah kalau Anda bisa mulai menabung dari usia 20. Jadi asumsi saya ini 10 tahun. Saya tidak bicara yang muluk-muluk. Ya, 2 tahun Anda bisa beli rumah. Saya nggak bicara yang muluk-muluk. Saya bicara dimulai dari usia 20. Saya bicara dimulai dari 10 tahun. Jadi tepat pada usia 30 Anda sudah bisa memiliki 1 unit rumah. Dan rumah yang saya tulis di sini itu angkanya cukup fantastis, yaitu 500 juta rupiah. Wow, 500 juta. Oke? Jadi Anda pasti berpikir, mana mungkin saya usia 20 sekarang bisa membeli 500 juta rupiah waktu saya usia 30. Oke, saya akan bahas bagaimana ini bisa terjadi. Karena ini sering saya didik di murid saya, sering saya ajarkan di murid-murid saya. Sekarang banyak sekali murid-murid saya. Ya, nanti juga Anda bisa lihat murid-murid saya di kolom komen ya, mereka akan memberikan kesaksian bagaimana mereka awalnya dari nol, tidak punya apa-apa, mungkin awalnya tidak punya penghasilan, sampai sekarang mereka bisa memiliki rumah, bahkan rumahnya bukan cuma 1, sampai 2, sampai 3 dan sebagainya. Nah, di sini saya akan asumsi yang pertama yaitu tadi Anda usia 20 ya. Jadi kalau sekarang usia Anda 30, Anda bisa beli rumah di usia 40. Kalau Anda sekarang usia 40, Anda bisa beli rumah di usia 50 ya. Intinya 10 tahun. Anda sekarang usia 35, Anda bisa beli rumah di 45. Jadi Anda jangan sensis, jangan baper bagi Anda yang sudah usianya di atas 30 ya. Tapi intinya siapapun bisa, yang terpenting kuncinya 10 tahun. Nah, asumsi yang pertama adalah 500 juta itu uang muka adalah 30%. 30% adalah 150 juta rupiah. Ya, jadi intinya Anda pakai uang muka 150 juta rupiah, nah sisanya nanti Anda cicil dari penghasilan Anda. Tapi Anda mengumpulkan uang muka ini, bagaimana caranya? Dengan cara yang sangat gampang. Nah, yang pertama 150 juta itu kalau kita breakdown, ya, sekali lagi di video-video saya sebelumnya, saya ini terbiasa kalau menentukan target itu pasti di breakdown, pasti dipecah. 150 juta dibagi 10 tahun. Nah, berarti artinya per bulan, per tahun Anda cukup 15 juta per tahun. Jadi target penghasilan yang harus Anda miliki atau uang yang harus Anda simpan adalah 15 juta per tahun. Bukan penghasilan ya, tapi uang yang Anda simpan. Kemudian kalau 15 juta ini kita bagi dengan 12 bulan, maka per bulan Anda harus punya 15 juta per bulan. Anda pasti bertanya, loh Pak, 150 juta ini kan kalau dibagi 12 bulan kan jatuhnya nggak sampai 15 juta. Saya sengaja naikkan, kenapa? Karena 10 tahun itu ada faktor inflasi. Jadi saya percaya kalau 500 juta video ini dibuat 2017, kalau video ini diputar di tahun 2027, saya yakin Anda mau ketemu rumah yang 500 juta dengan ukuran sekarang pasti nggak bakal ketemu. Karena saat itu nilai inflasinya sudah sangat tinggi. Ya, jadi catat baik-baik ya. Nah, kemudian oleh sebab itu saya besarkan ya asumsinya. Kemudian kalau 15 juta dibagi 12 bulan sama dengan 1,5 juta per bulan. Nah, kalau 1,5 juta per bulan dibagi 1 bulan 30 hari, maka per hari Anda itu sebenarnya cukup menabung atau harus menyisihkan penghasilan Anda 50.000. Nah, sekarang saya ingin bertanya sama Anda. Apa artinya 50.000 rupiah per hari bagi Anda? Ya, terutama Anda yang di kota-kota besar. Ya, mungkin sekarang Anda sekali minum di kafe, habis 50.000. Anda sekali ngopi, habis 50.000. Anda sekarang nonton berdua sama pasangan Anda, nggak cukup 50.000. Anda sekarang sekali makan fast food, habis 50.000. Berarti uang 50.000 itu mungkin tidak ada artinya bagi Anda. Tetapi kalau Anda bisa sisihkan 50.000 dan Anda disiplin setiap hari, atau 1,5 juta per bulan, niscaya Anda pasti kebeli rumah 10 tahun. Saya kadang sangat sedih. Saya kadang melihat banyak sekali karyawan-karyawan ataupun anak-anak muda sering curhat sama saya.
Kamu udah kerja berapa tahun? 7 tahun, Pak. Kamu udah kerja berapa tahun? 10 tahun, Pak. Motor aja nggak punya. Saya ulangi, motor aja nggak punya, apalagi rumah. Terus ngapain aja selama ini dengan penghasilannya? Berarti Anda belum nonton video saya sebelumnya, yaitu apa? Kenapa uang saya cepat habis? Karena menguap terus seperti asap. Ya, saya sudah bilang, kalau Anda tidak kunci, penghasilan Anda hilang. Saya hari ini cuma mengajarkan Anda mengunci 50.000 per hari. Atau 1,5 juta per bulan. Niscaya, Anda bisa punya rumah 10 tahun dari sekarang. Saya berani garansi. Apalagi dengan menabung logam mulia yang saya ajarkan di video sebelumnya. Logam mulia nilainya akan naik terus. Ya, jangan-jangan nanti 10 tahun lagi Anda mungkin bisa membelinya tanpa mencicil. Tapi mungkin bisa jadi Anda membelinya kontan ya. Karena apa? 150 juta mungkin naik 3 kali lipat ya. Siapa tahu, kita doakan ya kan. Tetapi kalau melihat kekuatan logam mulia itu bisa naik terus gitu. Ya. Nah, oleh sebab itu jangan remehkan Rp50.000 per hari. Dan kenapa harus rumah? Ya, saya selalu ingat nasihat ayah saya. Burung saja itu punya sarang rumahnya. Ya, kalau burung aja bisa mendirikan sarang untuk rumahnya, masa manusia nggak punya? Ya, itu kata-kata yang sangat membekas dari ayah saya. Ya, kepada ajarannya kepada saya. Jadi kalau Anda sudah usia 30-40 masih belum punya rumah, masih ngontrak sana ngontrak sini, masih ngekos sana ngekos sini, berarti waktu muda ngapain aja. Oleh sebab itu, komit setelah nonton video ini, paling lambat 10 tahun dari sekarang Anda harus punya rumah. Pertama Anda, rumah pribadi Anda sendiri. Ya, rumah untuk keluarga Anda, untuk orang tua Anda, untuk pasangan Anda, dan untuk anak-anak Anda. Ya, niscaya ikuti saran saya di video ini, saya yakin badai pasti berlalu. Ya, seperti buku saya ini. Oke, bagaimana mengajarkan Anda untuk sukses, bisa menjadi pengusaha muda yang berhasil, dan memiliki kondisi finansial yang cukup mapan. Ya, Anda akan sukses before 30. Sukses sebelum usia 30 tahun. Oke, bila Anda menyukai channel ini, jangan lupa klik like. Tolong berikan komen-komen yang positif. Kalau saya ada waktu, saya pasti akan membalasnya. Dan saya dengan senang hati membacanya. Saya senang kok baca komen-komen Anda. Ya, dan akan menginspirasi saya untuk berbagi ke video-video berikutnya. Dan juga jangan lupa subscribe atau berlangganan. Ya, di situ ada lonceng, silakan ditekan. Setiap ada video baru, Anda nomor 1 yang mendapatkan prioritasnya. Oke, sekian episode kali ini. Sukses untuk Anda. Saya doakan Anda cepat punya rumah 10 tahun dari sekarang, paling lama, dan bisa terjadi sebelum usia 30. Salam hebat, luar biasa.